Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah siap belajar informatika? Siap. Ya. Ya. Ibu cek dulu. Kamu sudah berangkat hari ini. Hari ini siapa kan tidak dapat hari ini? Terusnya mana? Yang nggak dapat hari ini siapa? Hari ini dapat semua. Oke, nihil ya berarti. Dapat semua ya. Oke. Sekarang pada kesempatan ini kita akan belajar berpikir komputasional. Peserta didik mampu mengenal dan memahami konsep berpikir komputasional. Peserta didik mampu mengenal dan memahami metode berpikir komputasional. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke. Sekarang lihat buku paket kalian. Buka halaman 25. Ya, dibuka halaman 25. Nah, sekarang ya perhatikan. Di situ ada berpikir komputasional. Pernah Ibu kemarin Ibu sudah pernah berbicara ya. Pada kurikulum Merdeka ada
ada 8 elemen. Di antaranya ada berpikir komputasional. Nah, kemarin juga sudah diberikan kasih tugas untuk kalian. Contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari apa contohnya, Mak? Contohnya apa? Merencanakan liburan. Nah, terus apa lagi? Mencari barang yang hilang. Memasak nasi goreng. Itu contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di kurikulum development ini hanya ada 2 elemen. Yang pertama adalah berpikir komputasional dan literasi digital. 2 elemen ini sudah mencakup dari 8 elemen yang sebelumnya yang sudah kamu tuliskan. Ada BK, ada JKI, ada analisis data, lintas bidang dan sebagainya ya. Nah, sekarang kalian sudah dibuka buku paketnya halaman 25. Di situ ada berpikir komputasional. Nah, sekarang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nah, di sini di depan bisa kamu lihat. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Contohnya apa? Tadi sudah disebutkan. Contohnya adalah merencanakan liburan, mencari barang yang hilang. Atau contoh lainnya apa? Contoh lainnya adalah begini. Ketika kamu membuat kue di rumah bersama dengan ibu kalian, ya, dengan membuat kue bersama tim UMKM, ibu-ibu UMKM atau ibu-ibu PKK. Lalu yang ketiga, membuat kue dengan atau di pabrik, hasilnya akan berbeda tidak, Nak? Hasilnya tentu akan berbeda. Dari apa berbedanya? Dari kemasannya, ya kan? Kemasan membuat kue sendiri, kemasan membuat kue dengan ibu-ibu PKK, dan kemasan membuat kue di pabrik tentu berbeda. Ini yang dinamakan contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Nah, selain itu, ini pengertian dari berpikir komputasional. Nah, lalu ada lagi selain pengertian berpikir komputasional, ada 4 komponen utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Lalu yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Nah, mari sekarang Ibu jelaskan ya. Dari keempat komponen utama dijelaskan oleh Ibu sebentar. Bentar ya. Sekarang ya, perhatikan dekomposisi. Dekomposisi yang pertama dekomposisi ya. Dekomposisi itu berarti memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih sederhana. Contohnya apa kira-kira? Dekomposisi memecahkan suatu masalah yang besar menjadi lebih kecil. Contohnya apa? Pernah kalian lakukan 2 minggu yang lalu? Kalian dikasih tugas oleh ibu mencari alat-alat teknologi pengembangan informatika di sekolah kalian. Kalian melakukan apa? Kerja kelompok. Itu yang dinamakan dekomposisi, melakukan kerja kelompok. Contoh, kemarin sudah didapatkan tuh tugasnya, ada 10 alat teknologi. Lalu dibagi kan, karena ini berkelompok, 10 alat itu dibagi. Kebetulan personilnya satu kelompok itu 8. Berarti satu orang mendapatkan 1 alat teknologi, mencari fungsi 1 alat teknologi. Dan ada 2 anak yang mendapatkan 2 alat teknologi. Itu yang namanya dekomposisi, kerja kelompok. Atau contoh lain dalam kehidupan sehari-hari
Apa contohnya? Ketika kamu melakukan, misalnya ibu kasih ini PR kamu, tugas, bukan PR ya. Ibu kasih kamu tugas 100 soal. Kira-kira berat tidak, Nak? Apa yang akan kamu lakukan dengan begitu? Apa yang akan kamu lakukan? 100 soal. Ketemu lagi sama ibu minggu depan. Berarti dibagi dong. Setiap Senin, bukan setiap Senin. Senin kamu mengerjakan 25 soal. Selasa kamu mengerjakan 25 soal. Rabu 25. Kamis totalnya berapa? 100. Lebih ringan kah? Lebih ringan. 100 soal akan menjadi lebih ringan ketika kamu mengerjakannya 25. Itu ya. Nah, itu yang namanya dekomposisi. Memecahkan suatu masalah menjadi lebih kecil, sistematis dan logis. Oke. Nah, lalu komponen yang kedua. Apa itu komponen yang kedua? Pengenalan. Lihat di buku paket ada kan? Komponen yang kedua adalah pengenalan pola. Nah, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah kemampuan untuk melihat kesamaan atau pola di antara bagian-bagian masalah. Misalnya kamu setiap hari apa pakai batik, Nak? Hari Kamis. Kalau pengenalan pola biasanya identiknya dengan rumus dan matematika. Oke, pakai batik. Nah, kalau kamu lihat baju batik biasanya ada perulangan, motif perulangan tertentu tidak? Ada motif yang diulang. Itu namanya pengenalan pola. Atau pada bangun datar. Kalian tahu bangun datar? Ada apa saja bangun datar? Ada apa? Persegi panjang, lalu persegi, lalu segitiga, lingkaran. Nah, itu macam-macam bangun datar. Sekarang, dari keempat yang kalian sebutkan, berbeda-beda tidak rumusnya? Berbeda-beda. Itu yang dinamakan pengenalan pola. Atau contoh lainnya apa? Bola bola, tahu bola? Tahu bola? Nah, bola tuh ada jenisnya apa saja? Bola apa saja? Bola basket, bola voli, bola sepak, bola apa? Bola tenis. Oke. Nah, masing-masing berbentuk samakah? Apa perbedaannya? Yang membedakan apa? Ukuran. Terus warna. Nah, ukuran, warna, fungsinya, ya kan? Nah, itu yang dinamakan pengenalan pola. Ngerti, Nak? Nah, oke. Sekarang, komponen selanjutnya, komponen utama pada berpikir komputasional adalah abstraksi. Abstraksi adalah proses menyederhanakan masalah dengan hanya fokus pada hal-hal yang penting. Contoh, rute kamu dari mulai pagar gerbang sekolah sampai kelas 7G, kira-kira kamu melewati apa saja? Melewati kelas apa saja? Kelas 9. Lalu ruang guru, lapangan, ya kan? Nah, kelas 7F dan 7E, kamu akan fokus pada hal-hal itu. Sekarang aku bertanya, fokus tidak kamu kepada kamu lewati ini pohon mangga besar, fokus tidak kamu? Kamu ceritakan tidak pada rute itu? Tidak, karena itu bukan fokus yang penting, ya kan? Semak-semak tidak kamu ceritakan. Kamu melewati pohon besar, pohon mangga yang besar juga tidak kamu ceritakan, itu kan? Itu yang dinamakan abstraksi. Atau contoh lain di dalam kelas apa kira-kira? Contohnya, kita punya berapa mapel, Nak? 11 mapel. Setiap hari kamu bawa 11 mapel, Nak? Tidak. Maka dibuat apa supaya tidak dibawa setiap hari 11 mapel dari Senin sampai Sabtu? Jadwal pelajaran. Wakasek Kurikulum membuat jadwal pelajaran itu untuk apa? Ya untuk yang ini namanya abstraksi.
Jadi tidak setiap hari kamu bawa 11 mapel itu. Cukup di hari Senin ada berapa mata pelajaran? 4. Di hari Selasa ada 4 mata pelajaran. Dan seterusnya sampai hari Sabtu. Itulah fungsi dari jadwal pelajaran. Kamu nggak perlu repot-repot bawa 11 mapel untuk setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Nah, itu yang namanya abstraksi. Ada contoh lain, Nak? Di dalam kelas selain jadwal pelajaran? Jadwal piket, betul sekali, Nak. Tidak mungkin kan dari Senin sampai Sabtu 32 siswa akan piket nih. Senin nih 32 siswa piket semua. Selasa enggak kan? Maka dibuatlah jadwal piket. Wali kelas membuat jadwal piket. Senin berapa personil, Selasa semua sampai Sabtu 32 anak siswa itu kebagian semua piket. Betul tidak? Betul. Nah, itu adalah contoh dari abstraksi. Lalu selanjutnya yang terakhir, komponen yang terakhir apa? Algoritma. Algoritma itu apa? Serangkaian langkah-langkah yang disusun untuk menyelesaikan masalah. Sekarang Ibu bertanya, algoritma. Algoritma dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Ketika kamu membuat roti supaya rotinya lebih enak, kamu tambahin apa? Tambahin coklat, mesis, keju, susu, selai, gitu kan? Lalu setelah itu kamu panggang. Nah, itu yang namanya algoritma. Nah, kalau algoritma itu harus berurutan. Contohnya gimana? Contohnya ketika kamu membuat Indomie, apa yang akan kamu lakukan? Merebus air. Tentu sebelum merebus air pastikan kompor nyala. Indominya harus ada, ya kan? Mie instannya harus ada kan? Nah, lalu kamu rebus airnya. Setelah matang, masukkan mie instannya, ya kan? Nah, sampai tunggu mateng atau setengah mateng, tergantung kamu. Kamu apa? Berikan apa? Masukkan apa? Bumbu ke dalam piring. Sekarang kalau kamu ganti, tidak urut, kamu masukin dulu mie-nya sebelum rebus air, mungkin tidak? Tidak. Yang namanya algoritma itu harus berurutan. Itu algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, sekarang ketika Ibu mau masuk kelas nih, apa yang harus Ibu lakukan ketika pintunya dikunci? Membuka dulu, apa ambil kunci dulu? Ambil kunci dulu. Ke ruang guru kan, disimpan kuncinya, ambil kunci di ruang guru, dibuka baru masuk. Kira-kira kalian yang sudah ada di dalam ketika Ibu masuk tanpa membuka pintu, Ibu langsung masuk, lari nggak kamu? Lari lah. Kenapa lari? Kira ibunya hantu kali ya. Wah, kok Ibu bisa tembus ya? Nah, itu yang namanya algoritma. Ya, menyelesaikan masalah, langkah-langkah, serangkaian langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Dan langkah-langkah itu harus urut. Tuh, bisa dipahami nak? Ada yang mau ditanyakan? Nah, itu ya. Jadi kalian sudah paham ya apa itu berpikir komputasional? Apa saja komponen utama pada berpikir komputasional? Apa saja komponennya? Ada berapa? Ada 4. Silakan satu orang, siapa? Dwi, apa saja Dwi? Berpikir komputasional komponennya apa saja? Iya, terus? Iya. Ya, ya, itu adalah keempat komponen utama dalam berpikir komputasional. Sampai sini ada yang ditanyakan, nak? Tidak ada? Tidak ada yang ditanyakan? Ya, itu adalah berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tidak ada, perhatikan nak, nanti di sini ada lembar kerja. Ada lembar kerja dari Ibu ya. Di sini ada 10 soal. Kalian boleh diskusi dengan ini kelompoknya. Ibu bikin kelompoknya begini aja ya. Ini kelompok kalian, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kamu kesini deh, coba. Nah, itu kelompoknya ya. Nanti ini dibagi nak, nih ada berapa orang kamu? Mau gabung kemana? Kamu ke sana aja.
sampai D ya. Nanti masing-masing perwakilan kelompoknya atau ibu minta satu aja deh perempuan nanti maju ke depan untuk kita bahasnya nih. Laki-laki 5, perempuan 5 ya. Oh ya nanti ibu kasih ini dulu ya penilaiannya ya. Bentar lagi isi dulu ya. Nah, sekarang perhatikan. Itu ada 10 soal. Nanti masing-masing nilainya masing-masing dikali berapa? Dikali 2 ya. Sok, silakan dikerjakan ya. Iya, nama dan kelas ya. Nama dan kelas kalian tulis. Iya, namanya di paling atas semua. Dikerjakan di situ. Kamu silang ya, Naya. Silakan dikerjakan. Iya. Nama dan kelas. Berarti nilainya masing-masing ada 10, nilainya masing-masing satu soal 10 ya. Nanti tinggal dijumlah aja. Ya. Gitu kan? 10. Satu soal nilainya 10 ya. Itu berarti kalau ada 10 soal berapa nilainya? 100. Kalau betul semua berarti nilainya 100. Ya. 10 soal bukan 20, 10 ya. Iya, boleh disilang. Silakan. Nanti ibu minta jawabannya yang laki-laki 1 sampai dengan 5. Silakan kalian maju. Yang perempuan 6 sampai 10 perwakilannya saja ya. Ya nggak apa-apa. Boleh dikerjakan berkelompok ya nak. Ibu kasih waktu 5 menit. Ayo. Nanti belum dikumpulkan dikoreksi dulu ya. Nanti siapa perwakilan dari laki-laki yang maju ke depan? Ya, siapa namamu nak? Hah? Muhammad Nasir. Perempuannya? Siapa namamu? Fitri. Oke. Nanti perwakilan dari laki-laki yang menjawab adalah Muhammad Nasir ya. Dan perempuannya Fitri ya. Lima menit. Oke, sudah ya? Oke, sudah 5 menit. Silakan Muhammad Nasir nomor 1 sampai dengan 5 nak maju ke depan. Silakan Muhammad Nasir. Ya, nanti akan enggak, langsung aja jawabannya aja ya. Silakan Muhammad Nasir nomor 1, yang lain dilihat. Nomor 1 apa Muhammad Nasir? Ya soalnya nggak usah dibacakan lagi ya, karena kan kamu sudah ada soalnya masing-masing ya. Nomor 1 jawabannya nomor 1 B yang kencang, terus nomor 2 B ya, nomor 3 D ya, nomor 4 B ya, nomor 5 D ya. Oke, selanjutnya yang perempuan silakan Fitri perwakilan dari anak perempuan nomor 6. Nomor 6 sampai dengan 10.
Oke, terima kasih Muhammad Nasir dan Fitri. Ya, masing-masing silakan tulis. Sok, Ibu minta tolong bantuannya untuk Muhammad Nasir dikumpulkan lembar jawabannya. Ditulis nilainya, kumpulkan lembar jawabannya lagi. Kumpulkan. Ayo boleh yang perempuan dari sini, no, tolong. Udah langsung kumpul ya, ya, sambil dikumpulkan sudah. Nah sekarang perhatikan. Nah perhatikan nak, Ibu minta tolong Dwi, nanti di sini ada jurnal refleksi nak. Dwi tolong dibagikan, nanti ini kalian isi nama dan kelas. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kamu jawab dengan emoticon. Misalnya guru menyampaikan materi pembelajaran dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari, kamu boleh checklist yang mana. Ya, Dwi boleh. Sambil nunggu Nasir ngambilin itu jangan semua. Iya. Ya, namanya ditulis, nama dan kelas ya. Nah, sambil menunggu Dwi membagikan refleksi pembelajaran, berarti untuk pertemuan hari ini sudah selesai ya nak. Nanti minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi berpikir komputasional dalam berbagai bidang, ya. Dirapikan. Ya, terima kasih Muhammad Nasir. Lebih nak? Oke, sok silakan. Nanti minggu depan, insya Allah ya, minggu depan kita ketemu lagi. Materinya adalah berpikir komputasional dalam berbagai bidang, ya. Nah, sambil menunggu kalian mengisi refleksi pembelajaran, sampai sini pembelajaran hari ini ya. Sampai sini pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.